Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Al-Azhar Asy-Syarif North Sumatra. Aspire to inspire. Aspire to inspire. Hello everyone, my name is Puan Maharani Kurniawan. I'm as a homeroom teacher, grade 10, kelas unggul internasional IPS dan agama Akhwat. Now, I'm not alone. I'm with two beautiful students here. So, let's introduce yourself, Kak. Hello everyone, my name is Rania Almira. You can call me Rania. I'm from grade 10 KUI Ismani Alafi. And hello everyone, my name is Ramadanisa Matla Ilfaj. You can call me Matla, and I'm from grade 10 KUI Ismahani Al-Wafi. So guys, I heard that you want to share about a book, right? Yes. What is the title? Dewi Sartika. Rania Dewi Sartika. Matla Wahid Hashim. So, is it about heroes, yeah? Yes. How is it about the book? Actually Rania sendiri nggak tahu bukunya itu termasuk genre apa. But this book has a picture like comic, but it doesn't have a dialogue. So maybe it's like a storybook about heroes with picture. Same with Matla. Yes, I already knew about it before, tapi cuma tahu dia sebatas pahlawan doang, and didn't know the full of the story. Nah, setelah baca buku ini baru tahu yang buku yang nggak full of text gitu. Jadi tahu dan dia bergambar, jadi kayak bisa ngerasain apa yang terjadi waktu dulu gitu loh, Zaza. Oh, tentang si pahlawan itu. Jadi Matla tadi tentang siapa? Wahid Hashim. Matla tentang Wahid Hashim, Rania tentang Dewi Sartika. Nah, ini ada dua tokoh pahlawan nih. Kalian berdua udah pernah dengar tentang mereka sebelumnya, sebelum baca buku ini? I've only heard her name, but I don't know about her life. So like she's a national hero like that. Oke, jadi tentang buku ini itu lebih banyak membahas tentang personal life mereka atau tentang their heroic contribution to Indonesia? Both of them, tapi sejarah kepahlawanan untuk Indonesianya kayaknya lebih banyak kayak pengaruh dia ke Indonesia gitu loh, Zaza. Tapi tentang diri dia juga ada, dan but discusses more about his influence sih lebih banyaknya. Oke. Boleh dong diceritakan mulai dari siapa dulu ya? Rania We're aja. gonna start from Rania. Okay. About Dewi Sartika ya. Jadi di buku ini diceritain dari dia lahir sampai dia wafat. Jadi Dewi Sartika lahir tanggal 4 Desember 1884 di Bandung. Dia tuh lahir dan hidup di lingkungan feodal kolonial. Jadi dia yang termasuk bangsawan gitu saja. Nah jadi pada saat itu kan nggak semuanya bisa sekolah, jadi cuma yang bisa sekolah itu kayak kaum bangsawan, ningrat, anak-anak Belanda atau yang Indo-Belanda. Dia sekolah di Eerste Klasse School. Itu sekolah Belanda. Iya, cuma khusus anak Belanda, yang Indo-Belanda, bangsawan sama ningrat. Oke. Ningrat is like bangsawan juga lah, kasta tertinggi waktu pada zaman itu. Terus pada umur 7 tahun, ayahnya diangkat atau dipilih jadi Patih Bandung. Patih itu kayak kalau sekarang tuh Perdana Menteri. Berarti dulu istilah Perdana Menteri itu Patih. Ya. Oke. Jadi waktu dia ayahnya jadi Patih Bandung, dia umur 7 tahun. Terus gak lama dari itu ayahnya punya konflik sama pemerintahan Belanda. Jadi her father moved to Ternate. Jauh banget dari Bandung ke Ternate. Terus sama ibunya. Jadi dia sama saudara-saudaranya itu yang kayak dititipin ke sanak keluarga mereka. Tapi di tempat-tempat yang berbeda. Nah, Dewi Sartika dapatnya di pamannya dari ibu, Patih Cicalengka. Nah, akhirnya dia pindah ke sana, cuman dia diterima yang kayak tidak ramah gitu saja. Kenapa tuh? Karena kayak dianggap sebagai anak pemberontak, anak buangan gitu. Si Dewi Sartikanya ini. Iya. Oke. Terus habis itu
Jadi dari situ dia putus sekolah, dia udah nggak sekolah lagi. Jadi dia membantu kegiatan sehari-hari, cuma membantu abdi dalam buat melayani keluarga si Patih Cicalengka. Abdi dalam tuh kayak istilah pembantu saja. Api dalam, Abdi dalam. abdi dalam. Iya, betul. Terus habis itu setelah dia lihat-lihat kayak ternyata di lingkungan Patih Cicalengka tuh masih menganggap still think about woman doesn't need to study and don't have to be able to write and read. Jadi gak ada yang bisa baca, gak ada yang bisa nulis. Di Cicalengka itu? Iya, sama sekali nggak ada perempuan yang bisa baca, yang kayak cuma laki aja yang boleh gitu. Oh, oke. Nah, jadi she's the only one woman who can read and write. Jadi berpikir kayak masa cewek harus selalu berkegantungan sama cowok gitu. Akhirnya mikir apa ya yang bisa berubah. Akhirnya kan banyak gadis-gadis yang lain juga di situ saja. Jadi dia ngebantu gadis-gadis itu dengan cara bermain, tapi dia jadi gurunya. Oh, berarti dia di Cicalengka itu juga mengajari Iya, teman-temannya yang lain. teman-temannya supaya Buat bisa belajar. baca, Kalau misalnya kita nulis. tuh calistung, baca, Baca, tulis, tulis. berhitung. Jadi cuma bermodal dengan bekas papan gitu, ada yang gede buat papan tulisnya, sama yang kecil, pecah-pecahan yang kecil buat buku. Pulpennya pakai batu. Kayu arang gitu, bekas kayu arang. arang. Jadi kan hitam, jadi kayak pulpen. Dah terus habis itu waktu bertahun-tahun dia ngejalanin hidup gitu terus saja, yang kayak cuma buat ngajarin ngelayanin. jadi guru gitu. Iya, ngelayanin. Jadi abdi Iya, dalam jadi abdi itu. dalam juga. Terus akhirnya waktu umur 18 tahun, ternyata ayahnya wafat. Dan ibunya balik lagi dari Ternate ke Bandung. Nah, tapi dia melihat ibunya yang kayak cuma cuma bisa mengharapkan ayahnya. Si ibunya tadi. Iya, jadi yang kayak nggak bisa apa-apa sih, cuma yang kayak bermodal bisa buat masak, bersihin rumah, bebenah rumah gitu aja. Jadi sama sekali buat cari uang gitu nggak bisa. Jadi situ perekonomian mereka krisis lah, bisa dibilang. Jadi setelah si ayahnya tadi wafat, kehidupan Dewi Sartika selanjutnya sampai dia selesai dari abdi dalam itu gimana? Dia kembali ke sama ibunya, tinggal sama ibunya, tapi di situ memanfaatkan kepintarannya itu buat ngajar orang saja. Jadi dia buka les-les gitu lah, belajar-belajar sama sanak keluarga yang di situ atau gadis-gadis yang di situ di belakang rumahnya. Nah ternyata kan udah sering dibayar itu pakai bahan pangan, kan dia nggak punya. Semacam sistem barter berarti? Iya, barter. Dia kasih ilmunya, mereka kasih dia bahan kasih- pangan. oke. Terus habis itu pemerintahan Belanda ngenotis dia kayak bagus ya gitu. Ternyata dia maksudnya ada gitu orang yang masih pernah belajar di sini, dinotis, didatangin sama pemerintahan Belanda yang bagian pengajaran, didatengin, terus ditanya tujuan dia buat kayak gini tuh apa. Katanya buat biar gak cuma cowok aja yang bisa diharapin, cewek juga bukan cuma kerja di dapur atau di rumah. Betul. Nah jadi pemerintah Belanda kayak wow gitu, kayak terkesan lah sama tujuan dia. Akhirnya kayak didukung, mau nggak buat sekolah gitu, buat Jadi- perempuan. And then she makes a school. Yes, but not everyone dukung dia buat Bikin sekolah. Yes. Yang tidak mendukung? Uh, Apakah dari keluarga, kaum- her family. Because gara-gara itu kan melanggar nilai-nilai adat. Oke, I see. Karena tadi masih megang adat kalau si laki-laki itu ya yang harus Yeah. bisa baca tulis hitung tadi. Yes, woman doesn't need to study. Oke. Jadi mereka kayak bertentangan sama nilai adat, jadi nggak mendukung. Nah, tapi dia nggak pantang menyerah. Dia tetap mencoba lagi, try again to yakinin mereka lah. Kalau misalnya cewek itu bukan cuma buat belajar kayak menganyam gitu-gitu. Betul. Jadi ya udah akhirnya dia datangi Patih Bandung yang di saat itu. Dia datengin terus dia bilang kalau misalnya boleh nggak aku buat sekolah gitu.
rupanya si Pati Bandung ngedukung dia, kayak bagus-bagus, ide bagus, kata gitu. Akhirnya dibuatlah sekolah pada tanggal 16 Januari 1904. Didirikan sekolah, namanya Sakola Istri. Sekolah istri. Iya, didirikan. Nah, pada tahun 1906 dia nikah saja sama Raden Agah namanya. Nah, Raden Agah ini salah satu pengajar di sekolah dia dulu, Earth Classes School. Di sekolah tempat Dewi Sartika bersekolah dulu. Iya, jadi termasuk yang maksudnya pengajar yang sekarang di situ. Karena kan di sana kan berarti kan udah oke lah bilang kualitas Iya, sekolahnya kan betul. saja. Jadi si suaminya ini setelah menikah sama dia jadi ngebantu dia ngembangin sekolah dia. Jadi semakin hari sekolah dia tuh semakin pesat naiknya saja. Berarti dapat support Iya. dari ini ya, dari suaminya. Terus ternyata ada namanya perkumpulan keutamaan istri. Hmm. Keutamaan istri ini dibuat sama residen Priangan, istrinya residen Priangan. Jadi dia kayak ide bagus nih, memang betul kalau misalnya bukan cuma cowok aja nih yang boleh belajar, didukung sama orang itu karena dia yang kayak bahagia kan saja ternyata ada yang dukung dia gitu. Jadi dia ubah namanya jadi Sekolah Keutamaan Istri gara-gara dibantu sama dapat dukungan dari perkumpulan keutamaan istri tadi. Nah, terus si istri residen Priangan itu menawarkan diri kayak kan dia orang Belanda asli saja. Jadi kayak menawarkan, boleh nih aku jadi guru bahasa Belandanya gitu. Jadi untuk tetap belajar bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Inggris juga. Dan itu sekolahnya berjalan ya. Berjalan. Dan kan ini udah terkenal gitu kan, sudah udah makin pesat naiknya gitu. Jadi udah sampai dari ke Bukit Tinggi juga udah ada gitu sekolah yang mau diriin gitu. Jadi waktu dari kan jauh banget tuh dari Jawa Barat ke Bukit Tinggi Sumatera Barat kan saja dari Jawa ke Sumatera. Jadi kayak udah terkenal gitu, ada koran-korannya juga, maksudnya kayak di berita-berita gitu juga udah ada sampai-sampai gitu. Nah, pemerintahan tinggi Hindia Belanda yang di Batavia kayak ngenotis dia. Kayak Bagus nih bagus sekolahnya nih, iya gitu. yang awalnya gak ada boleh gitu cewek belajar, udah sampai ke Bukit Tinggi nih gitu. betul. Akhirnya dikunjungin saja sama pemerintahan Hindia Belanda. Dan responnya? Responnya yang kayak oh bagus gitu. Akhirnya dia diberi hadiah sama pemerintahan Belanda gedung yang tetap. Dulu kan gedungnya belum tetap saja, bisa aja digusur gitu. Jadi dia dikasih gedung yang tetap buat dia. Jadi bener-bener ada gitu ya bentuk bangunan sekolah. Iya, yang jadi tetap. bentuk sekolahnya itu udah punya dia lagi, sudah nggak bisa dia apa-apain lagi, udah punya dia gitu. Terus nggak lama dari situ dia dapat penghargaan buat perempuan pribumi. Dia dapat bintang perak sama bintang emas kalau nggak salah. Dia dapat itu nggak lama dari situ tapi suaminya meninggal. Terus udah suaminya meninggal, dia jadi yang kayak letih, lemas gitu. Nah kan dia semakin hidup semakin tua kan saja. Nah jadi waktu umur 55 tahun, kesehatan dia tuh udah menurun. Oke. Kesehatan dia udah menurun, jadi posisi dia di sekolah digantiin sama anak bungsunya. Tapi sampai sekarang apakah sekolahnya masih berjalan? Oh, kalau itu Nggak tahu. nggak tahu. Nggak ada informasi di buku itu. Nggak ada. Dan dia berarti ditetapkan sebagai salah satu pahlawan perempuan ya, pahlawan nasional perempuan. Di tahun 1966 kalau nggak salah. Yang berpengaruh di bidang Pendidikan. Oke. How about Mata? Jadi Kiai Haji Wahid Hasyimin itu anak ke-5 dan dia tuh first son dari 10 bersaudara. Dia anak laki-laki pertama saja. Nah terus jadi
di masa kehamilan dia itu kayak mama itu ngerasa ini berbeda, kayak dia lebih Ada mukjizatnya lebih gitu. iya Ustazah, kayak lebih agak capek, udah nggak berdaya lagi gitu kan. Dan si Wahid Hashim ini tuh sampai akhirnya mamanya tuh ngucap nazar kalau misalnya nanti si Wahid Hashim lahirnya selamat, sempurna, tanpa kurang apapun, dia bakal bawa si Wahid Hashim ke guru ayahnya di Madura. Di Madura. Baru terus itu tiba-tiba akhirnya lahirlah si Wahid Hashim, ternyata sesuai doa dia gitu loh Zaza. Dia beneran lahir selamat, sempurna. Di hari dia lahir dibawalah si Wahid Hashim ini ke guru ayahnya yang di Madura. Tapi karena lagi hujan deras juga itu Zaza, pas waktu sampai sana dia ditolak, gak dibolehin masuk, bahkan berteduh pun dia gak dikasih. Jadi tetap pulang dengan guyuran air hujan deras itu Zaza, ya basah-basah. Jadi tetap pulang dan terus, tapi si Wahid Hashim pas gede dia jadi anak pintar kan Zaza. Dia jadi anak pintar, waktu umur 7 tahun dia udah tamat khatam Al-Quran. Dan di kelas dan di tamat SMP, madrasah gitu Zaza, dia udah ngajarin santri-santri ayahnya dan bahkan yang lebih tua dari dia. Ngajarin apa? Ngajarin kayak belajar bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris. Jadi kan dia belajarnya itu otodidak kan Zaza. Dia lebih suka belajar sendiri daripada dia yang belajar ikut gabung sama guru-guru gitu. Nah malah dia lebih suka dia jadi gurunya. Nah terus itu Zaza, kalau misalnya dia belajar bahasa Arab itu, dia pergi ke Mekah. Jadi dia dikirim sama ayahnya, dia pergi ke Mekah, dia belajar di Mekah. Siap dia belajar dari Mekah itu ada sekitar dia 2 tahun, 2-4 tahun dia belajar di Mekah. Dia pulang, diubahnya sistem pesantrennya. Jadi kayak bisa gimana ya, kan kalau dulu tuh sekolah Hindia Belanda tuh Zaza, kayak tabu gitu kalau misalnya orang pakai topi, pakai dasi, pakai rok gitu. Jadi kan mereka belajarnya itu tetap kayak pakai sarung, pakai pakaian sehari-hari Zaza. Terus itu dia dikirim juga, sebelum dia ke Mekah dia sempat dikirim ke pesantren sebelum itu ada pesantren Siwalan itu, tapi di Sidoarjo, dan itu cuma bertahan beberapa bulan karena emang dia nggak sanggup kali belajar yang guru-guru gitu. Setelah itu dipindahin dia ke pesantren Lirboyo yang di Kediri Sudah. Itu cuma bertahan beberapa hari Sudah. Siap dari situ dia baru dikirim ke Mekah, dia pulang, diubahnya sistem pesantrennya, dan terus itu akhirnya dia ada pasang kayak gimana ya, sistem perpustakaan. Jadi dia mau santrinya itu belajar secara mandiri. Nah setelah dia belajar secara mandiri, akhirnya nggak lama si Wahid Hashim ini memadukan ilmu agama, ilmu bahasa Inggris sama ilmu bahasa Arab dia itu. Dan dia itu juga udah hafal di luar kepala dia syair-syair bahasa Arab. Kayak ya intinya udah keren kali lah gitu Zaza. Dan awalnya itu akhirnya karena dia udah punya banyak ilmu, disuruhlah sama ayahnya dia buat bikin sekolah dia sendiri. Akhirnya adalah pesantren Nizamiyah namanya. Awalnya kelasnya itu cuma satu kelas, dan itu isinya 29 orang doang. Dan karena kayak warga-warga situ kayak berpengaruh, lihat sekolahnya berpengaruh sama orang-orang di sekitar situ, akhirnya jadilah 3 kelas dan itu isinya puluhan-puluhan orang. Dan di situ kayak pakai sistem yang udah belajar ngetik juga sudah. Dan padahal di zaman itu kan langka kali buat yang ngetik-ngetik gitu kan Zaza. Nah terus itu akhirnya si Wahid Hashim ini di umur 25 tahun dia jumpa sama si istrinya, karena ada jumpa sama istrinya dia itu ya calon ya masih calon cinlok gitu dong ya cinlok. Ini ceritanya unik sih, unique story, gara-gara dia itu jumpa sama si Nyai Solihah itu. Kan ada acara yang kebetulan dihadiri sama ayahnya si Nyai Solihah sama ayah dia Hashim Asy'ari kan. Dia jumpa, ternyata si Nyai Solihah ini lagi jalan kayak cinta pandang pertama gitu lah Zaza. Gara-gara lagi nyari parkiran, nyari sopir ayahnya si Nyai Solihah. Jadi lagi nyari mobilnya, dan ternyata si Wahid Hashim ini ngelihat dia jalannya cuma sendiri. Jadi dia nawarin diri dia buat kayak boleh nggak aku yang temenin gitu kan, aku yang temenin, modus aja. Baru kayak akhirnya setelah situ dia langsung datengin ayahnya si Nyai Solihah buat mau meminang si Nyai Solihah. Terus itu
Tapi dia nggak bilang sama ayah dia sendiri, Ustazah. Dia nggak bilang, tapi dia mau bilang setelah ngomong sama ayahnya si Nyai Solihah dulu, baru ke ayah dia. Baru setelah itu, Ustazah, dia ngomong sama ayahnya, pulanglah dia, baru dibilang kan, Ustazah. Nah, terus itu akhirnya dia di zaman itu kan dia tuh udah banyak pengaruh, dia udah berpidato ke sana sini, bahkan ide-ide dia buat sekolah dia itu udah berpengaruh banyak muridnya. Jadi dia dilirik sama banyak organisasi. Salah satunya Nahdlatul Ulama. Awalnya dia nggak mau milih semua itu, saja. Bahkan Nahdlatul Ulama pun nggak mau dipilih dia, gara-gara kayaknya menurut dia itu organisasi saat itu tuh belum memuaskan dia. Belum sevisi Iya, gitu. belum sevisi sama dia, Ustazah. Karena kayak dia kan banyak idenya gitu ya kan, Ustazah. Jadi dia mau itu yang udah bisa memuaskan dia. Tapi pada akhirnya dia tetap pilih Nahdlatul Ulama karena kayak menurut dia kan mementingkan agama gitu kan saja. Nah, terus si Wahid Hasyim ini juga sempat kayak gimana ya? Dia 10 tahun udah dia bilang kalau misalnya organisasi itu banyak kurangnya. Jadi semua partai itu sebenarnya banyak kurangnya. Belum ada yang bisa muasin hati dia. Nah, ternyata waktu dia udah masuk Nahdlatul Ulama, organisasi-organisasi lain itu belum banyak nyebar ke daerah. Pas waktu dia masuk Nahdlatul Ulama, 10 tahun dia di Nahdlatul Ulama itu udah menyebar ke seluruh Nusantara, 60% udah nyebar ke seluruh Nusantara. Jadi kan pengaruh dia tuh banyak kali kan di Nahdlatul Ulama itu, Baru Syep itu kalau nggak salah dia juga ada mendirikan Ikatan Pelajar Islam Indonesia gitu. Ikatan Pelajar Islam, baru dia ngabisin waktunya di Nahdlatul Ulama lebih banyak. Dia jadi pengurus, diangkat jadi ketua Biro Politik NU waktu NU diubah jadi sistem politik gitu. Baru dia juga ikut organisasi sosial lain kayak Muhammadiyah juga dia ikut. Oh, ikut juga. Oh, dia Muhammadiyah juga ikut gabung, baru dikepilih jadi ketua majelis apa ya? Majelis Majelis Islam. Ulama. Enggak usah, Majelis Islam A'la gitu, Majelis Islam A'la Indonesia. Dia dipilih juga, terus itu dia ngejabat jadi ada nama ininya, nama Sumubuco gitu loh kalau nggak salah, Apa itu tuh Kak? kayak jawatan agama pusat gitu, kayak kepala jawatan agama pusat. Baru terus itu awalnya kan dia itu ayahnya yang ketuanya. Ternyata ayahnya kan udah tua gitu kan, akhirnya digantilah sama dia. Baru Syep itu dia juga dilirik untuk ikut jadi perancang ini persiapan kemerdekaan BPUPKI, BPUPK. Dan dia ngerumusin yang untuk bilang hilangin 7 kata di yang Piagam Jakarta. Jadi itu sebenarnya ini dia ide dia. Iya yang apa sih yang pemeluk bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu dia yang suruh hapus. Dan terus akhirnya dialah masuk ke anggota panitia 9. Baru saja waktu di kabinetnya si Soekarno, dia dijadiin menteri Indonesia kan, menteri Indonesia. Dan sampai di kabinetnya si Natsir sama kabinet Hatta, terus sama si kabinet si Sukiman namanya, itu dia tetap jadi menteri, tapi ini menteri agama. Dia jadi menteri agama. Dan terus itu di 18 April 1953 ini adalah dia acara ngehadirin acara Nahdlatul Ulama, tapi di Sumedang. Nah, pas waktu itu tuh dia pergi berempat sama supirnya, baru sama kalau nggak salah ada yang kayak tata bahasa dia, baru Syep itu dia pergi. Nah, kan hujan deras saja di daerah sekitaran Cimahi sama Bandung itu kan jalan licin kan saja. Jadi kayak hujan deras, ternyata dia mau nyalip mobilnya mau nyalip si mobil truk, terus itu ternyata dari arah berlawanan ada mobil juga. Jadi akhirnya dia wafatnya itu karena kecelakaan, kan jauh dari daerah kota, jadi pertolongannya lama datangnya. Terus itu baru ternyata dibawain ke rumah sakit, besoknya di tanggal 19 dia nggak sadarin diri, pas tengah 11 dia meninggal saja. Jadi tapi dia udah ninggalin kayak disuruh buat anaknya ngelanjutin sekolah-sekolah dia nanti kayak gitu. Jadi kalau kata Wahid Hasyim, kalau misalnya umurku sia-sia di dunia, apa yang bisa aku kasih gitu loh sama Indonesia ini gitu. Jadi matinya dia itu gara-gara wafatnya Wahid Hasyim, gara-gara dia kecelakaan. Ya. Kalau Rania tadi Dewi Sartika kecelakaannya gimana?
Matinya gimana? Meninggalnya gimana? Kalau buat Dewi Sartika meninggalnya kasihan sih saja. Soalnya kan kan ada yang iya sih, gimana ya bilangnya? Oh, tragis. Tapi dia nggak tragis, Sob. Tapi dia nggak tragis. Jadi Kalau Dewi Sartika meninggalnya waktu di kan ada Bandung Lautan Api kan sudah habis proklamasi Jepang masih usik Indonesia gitulah bilangnya, masih ganggu Indonesia. Jadi dia kayak ngungsi dari Bandung ke Cimahi gitu-gitu, ke Ciamis. Terus waktu di pertengahan jalan waktu istirahat saja. Jadi si anaknya itu ngelihat kok makin lemas gitu Dewi Sartikanya. Ya udah akhirnya tanyain terus dia bilang kalau misalnya iya ini udah sakit banget gitu. Ya udah dia wafat waktu di pertengahan istirahat orang itu saja. waktu lagi kejadian Bandung Lautan Api ya, dan mereka lagi berusaha Iya. mengungsi gitu ya. Iya, mengungsi dari Bandung. Kayaknya ceritanya seru gitu. Boleh nggak ditunjukin bukunya to our beloved viewers? Tara. Dibuka, isinya gimana? Isinya gini. Jadi Ada apa aja tuh? ini awalnya ada prolog. Ya, prolog. Prolog, terus Terus nih, ada bentuk Ada komiknya. kata-kata dia ini dia yang tadi Nih, Matla bilang. Tatkala waktuku habis, tanpa karya dan pengetahuan, lantas apa makna umurku ini? Kalau Oh, Dewi yang Sartika, perempuan harus bisa segala-gala, mereka harus yakin akan kemampuannya dan tidak melulu bergantung kepada suami, apalagi kepada belas kasihan orang lain. Dibuka lagi sampai kalau belakang itu sampai akhirnya komik semua. Ini Akhir cerita iya, tapi di ada belakangnya ada jalan perjalanan dia, terus kata-kata motivasi dia gitu juga sih. nih. Ini sama ini Itu kayak ini ya, ringkasan apa sih? Iya, perjalanan perjalanan hidupnya. agenda dari dia lahir penting. sampai dia wafat dan ditetapkan jadi apa namanya Pahlawan pahlawan. nasional. Seru ya itu bukunya, komik gitu. Nah, dengan membaca buku komik membahas tentang sejarah, tentang pahlawan gitu kan. Pengalaman belajar kalian gimana bersama buku itu? Itu bisa dibilang komik. Ada percakapannya. Nah, dia kayak komik sih, tapi dia nggak percakapannya. Jadi kayak cuma story with picture gitu. Jadi kita yang kayak bisa ngerasain, oh ternyata waktu di kondisi gitu orang tuh gini gitu. Jadi mungkin nggak monoton kali sih saja. Kan rata-rata pada umumnya buku sejarah tuh full of text. Jadi boring gitu buat bacanya, kayak nggak tertarik gitu, kayak apa ini Nggak bisa teks semua. membayangkan ya kejadian jadi waktu kayak- itu gimana. Kayak udah males, apalagi yang kita tahu Gen Z nih males sekali membaca. Iya. Kayak, dan terus kalau baca ini tuh it will make readers more interested gitu loh saja, karena kan bergambar kan juga. Kalau kita buka buku pelajaran langsung Kayak ngantuk. Ngantuk ya betul. Jadi kayak apa sih gitu. better lah saja, better. Jadi seru ya belajar, maunya harusnya belajar sejarah itu dengan buku-buku yang Bergambar. apalagi untuk Gen Z kayak kalian gini kan. Anak IPS juga sih. Oh iya beneran IPS, belajar IPS. Jadi nambah ilmu baru Iya, dengan baca pengetahuan ini. baru. Nah kalau tentang bahasanya gimana Kak? Mudah dimengerti, Mudah cuma dimengerti, ya cuman ada istilah-istilahnya juga, tapi langsung dibilang di buku juga Iya sih sih. istilahnya. Kayak juga. yang patih tadi. Iya, itu. patih. Iya, kayak pernah easy lah to understand. Easy, gitu. still easy to understand. Masih terkait buku ini, itu yang nerbitin siapa sih? Kalau penerbit ini ini bagian dari Erlangga Group. Erlangga Esensi Erlangga Group. Tapi di atas ada 3 Ini simbol. IKPNNI-nya itu IKPNI Yang itu pengarang, yang jadi- pengarangnya. Jadi ceritanya ini yang kayak udah bisa dibilang pasti lah saja. Misalnya udah bisa Valid, dipercaya iya. ya, valid, bisa Karena udah dipercaya. ada himpunannya gitu. Karena dia udah dari Ikatan Keluarga Keluarga Pahlawan Pahlawan Nasional Indonesia. Jadi kayak udah betul lah gitu. Nah, after you read this nice book, what is the moral story or a story that inspires you? Have a sincere view for the sake of
collective and national progress. Jadi kita harus berpandangan yang kayak positive thinking aja sama kedepannya to achieve what we want gitu kan Saza. Tapi don't forget to always taat sama Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi usaha sama doanya dibarengin gitu. Masya Allah. Seimbang. Gitu, balance antara usaha dan doa. Iya. Nah, kalau Rania? Kalau dari Dewi Sartika sih belajarnya tetap teguh ya, walaupun kan banyak nih orang yang kayak, ih aku takut lah, misalnya contoh Rania mau lakukan sesuatu, terus Mata bilang, tapi itu kayak gini-gini loh, jadi kayak nggak jadi, mundur gitu. Nah Dewi Sartika ini walaupun ada halangan dari katanya melanggar nilai adat, tapi dia tetap teguh, tetap yakin, just trust to herself. Kalau misalnya dia bisa buat yakinin orang kalau misalnya yang kulakuin ini nggak ada salahnya gitu loh, harus dicoba dulu gitu. Terus juga dia yang kayak tetap pegang prinsip dia. Kan awalnya prinsip dia itu cuma buat sekolah ini, buat nambah ilmu pengetahuan. Terus tiba-tiba kan Jepang datang kayak minta buat ya udah atas sekolahnya atas nama kami, yang kayak kami yang buat kurikulum, kami yang ngatur gini-gini. Nah ternyata yang menurut Jepang itu nggak sama, prinsip Jepang sama prinsip si Dewi Sartika ini nggak sama. Jadi dia kayak menolak, walaupun kan maksudnya tawaran bagus kan saya jadi kepala sekolah. Cuman dia kayak itu bukan prinsipku, jadi aku nggak mau gitu. Pas sempat ditawarkan jadi kepala sekolah. Setelah diambil dari Jepang, sempat ditawarin jadi kepala sekolah. Cuman dia nggak mau gara-gara udah diubah gitu saja sistemnya. Jadi itu bukan prinsip yang gitu. iya, jadi yang udah ku bangun dari dulu itu bukan itu prinsipnya, jadi nggak mau gitu. Berarti pesannya adalah tetap teguh dengan prinsip sendiri Iya. gitu ya. Okay. Good. So before we close this episode, do you have any motivation statements for our viewers? Mengingat ini kan bulan Oktober nih, dimana setiap tanggal 28 Oktober kita akan merayakan Hari Sumpah Pemuda gitu ya. We are gonna celebrate Sumpah Pemuda Day. Ada nggak? Ada. Motivation statement atau apalah gitu. Quotes bahasa anak zaman sekarang. Untuk pemuda-pemudi Indonesia, sebagai penerus bangsa Indonesia, maka ingatlah bahwa kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Keberhasilan adalah milik mereka yang berani mencoba. Maka jangan takut gagal, karena gagal adalah awal dari kesuksesan. Yeay. Jadi itu ya guys pesannya dari Rania dan Matla, jangan pernah takut mencoba, karena kalau gagal itu adalah bagian dari proses Awal, gitu iya. ya. Okay guys, thank you for watching. Maybe we have any fault, please forgive us. Hope you can get the good things. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.